Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat siang pemirsa. Kembali berjumpa dalam Spill the News bersama saya Rinaldo Paulus Bola yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan sejumlah informasi pilihan, di antaranya alun-alun pusat pemerintah Kota Tangerang masih sepi pengunjung pasca PPKM darurat. Dampak PPKM bagi pelaku PKL di alun-alun pusat pemerintah Kota Tangerang. Pentingnya menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga guna meningkatkan kekebalan tubuh. Pemirsa, di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Tangerang, tepatnya di alun-alun pusat pemerintah Kota Tangerang, masih sepi pengunjung. PPKM diberlakukan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Rutinitas warga Kota Tangerang kali ini tepatnya di alun-alun pusat pemerintah Kota Tangerang, Jalan Satria Sudirman dibatasi. Tidak terlihat ramai pengunjung seperti biasanya di sepanjang jalan atau sekitar alun-alun pusat pemerintah Kota Tangerang ini. Pemerintah menilai lokasi ini sebagai salah satu klaster penyebaran COVID-19 dan segera membatasi aktivitas masyarakat hanya sampai pukul 19.00. Namun di masa perpanjangan PPKM ini, sejumlah pedagang masih diperkenankan berjualan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu masih terdapat warga yang datang ke lokasi tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Pemirsa, pemberlakuan PPKM berdampak bagi banyak orang. Salah satunya adalah pedagang jajanan kaki lima di sekitar alun-alun pusat pemerintah Kota Tangerang. Meski pemerintah mempunyai tujuan yang baik dalam memberlakukan PPKM di sejumlah wilayah di Kota Tangerang, namun tentu ada masalah yang muncul terkait pro dan kontra masyarakat mengenai peraturan ini. Hal ini disebabkan peraturan-peraturan yang ada membuat khususnya para pedagang kaki lima tidak punya pilihan lain selain tetap berjualan demi menyambung hidup. Bapak Haikal adalah salah satu pedagang di sini yang masih terus berusaha meski di tengah PPKM. Ya, ini usaha ini istilahnya semenjak COVID itu susah banget. Jadi ekonomi masyarakat tuh udah kacau bener. Jadi ya sehari aja gitu susah gitu buat cari makan. Jadi semenjak itu udah pokoknya kacau aja. Kalau diperpanjang udah makin sulit bener, ekonomi masyarakat udah diperpanjang, udah penderitaan masyarakat tuh makin begini, udah tahu lah bagaimana ya begitu. Waduh, saya udah nggak tahu kalau panjang lagi dah. Semoga lebih baik aja gitu. Ya udah pokoknya udah hancur pasti. Ya. Sekarang aja ini udah begini udah susah banget, apalagi ini diperpanjang lagi. Udah susah aja. Ada lampu penerang jalan juga pada dimatiin semua. Jadi kerumunan orang itu udah nggak bisa, nggak boleh, nggak ada. Susah banget. Pol PP ngobrak-abrik terus. Para pedagang tentunya ingin PPKM cepat usai agar bisa kembali berjualan seperti biasanya untuk menghidupi keluarga di rumah. Ya pemirsa, alun-alun Kota Tangerang, tepatnya di lapangan Ahmad Yani, ditutup sementara akibat pandemi COVID-19. Untuk mengetahui hal lebih lengkapnya, sekarang kita telah bergabung dengan reporter kami, Rinaldo Paulus. Silakan Rinaldo. Baik pemirsa, sekarang saya berada di lapangan Ahmad Yani di Kota Tangerang tepatnya. Pemirsa, lapangan Ahmad Yani sendiri telah rampung direnovasi kira-kira 1 tahun yang lalu
Namun penggunaan di fasilitas umum di lapangan Ahmad Yani ini terbilang belum begitu efektif karena pandemi yang melanda negara kita. Dan pemirsa, semenjak PSBB dan hingga sekarang PPKM, lapangan Ahmad Yani belum dibuka untuk kegiatan umum atau kegiatan resmi, namun telah ada larangan penggunaan lapangan Ahmad Yani ini. Namun meski begitu, masyarakat di sini menganggap ini masih milik kita bersama. Jadi memang masih ada beberapa masyarakat yang datang ke sini untuk menikmati momen-momen ini yang terbilang sangat langka di lapangan Ahmad Yani yang telah bagus ini. Mereka datang ke sini dalam berbagai aktivitas tentunya, seperti bersuah foto, mengabadikan momen, dan juga ada yang begitu menikmati udara segar semata. Namun pemirsa, di sekitar lapangan Ahmad Yani masih terdapat banyak sekali pedagang makanan dan minuman pinggir jalan gitu, namun masih ramai pengunjung. Meskipun di Tangerang telah ditetapkan adanya PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sekian pemirsa, informasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Rinaldo atas laporannya dari lapangan Ahmad Yani, alun-alun Kota Tangerang. Baik saudara, untuk lebih lengkapnya seperti apa atau keadaan sesungguhnya di sekitar lapangan Ahmad Yani, kami telah mewawancarai Bapak Roland Sutrisno selaku security di lapangan Ahmad Yani. Berikut wawancara kami. Ya. Oke Pak Roland, saya mau tanya Pak, lapangan Ahmad Yani ini biasanya kalau sebelum pandemi itu paling ramenya nih Pak, paling ramenya itu pengunjungnya di hari apa Pak? Kalau rame biasanya sih hari Sabtu Minggu atau hari-hari libur. Karena mungkin kalau libur jadi orang lebih punya banyak waktu begitu. Jadi biasanya lapangan Ahmad Yani sebelum pandemi itu ramenya di hari Sabtu Minggu atau hari-hari libur tanggal merah gitu ya Pak ya? Ya, karena mungkin buat mengisi waktu keluarga sih biasanya. Para keluarga untuk olahraga seperti itu. Oke baik. Terus biasanya kalau rame itu ramenya karena apa Pak? Apakah ada acara resmi atau seperti apa? Ya biasanya sih olahraga santai aja sih. Acara-acara resmi. Contohnya setiap tanggal 17 Agustus di sini pasti rame dengan perlombaan biasanya. Cuman semenjak ada pandemi itu belum pernah ada lagi. Jadi ke stop gitu loh. Oh iya berarti sudah hampir sudah hampir 2 tahun lah ya di sini di lapangan Ahmad Yani itu sepi ya. Kurang lebih tahun. Iya betul. Baik. Lalu kan kemarin saya ke sana tuh Pak. Iya. Saya ada lihat tulisan tutup sementara gitu Pak. Nah itu saya mau tanya Pak, itu ditutup dari kapan ya Pak? Apakah sejak ada pandemi atau maksud saya apakah dari awal adanya pandemi langsung ditutup atau sejak adanya PSBB apa PPKM begitu Pak? Seingat saya sih sejak awal mula ada larangan olahraga di fasilitas umum ya. Saya kurang tahu pastinya kapan. Soalnya saya baru kerja di sini gitu. Lalu kemarin meskipun ada tulisan tutup sementara gitu, tapi kemarin saya datang ke sana masih banyak warga yang datang ke sana gitu Pak, termasuk saya. Nah saya mau tanya Pak, kenapa tuh masih ada warga sekitar yang masuk ke lapangan? Sebenarnya
apakah nggak apa-apa asal nggak olahraga di sini, di lapangan Ahmad Yani maksud saya? Yang penting terapin protokol kesehatan, begitu Pak? Atau gimana? Ya sebenarnya ada larangan, tapi sebenarnya itu larangan untuk kegiatan resmi aja sih. Jadi kalau warga mau datang ke sini, asal enggak rame dan terbilang sepi dan pakai masker, ya itu boleh-boleh aja. Oh, Satpol gitu. PP di sini juga nggak mengusir mereka juga. Jadi anggapannya boleh. Iya, berarti sebenarnya yang dilarang itu kegiatan resminya ya Pak ya? Kegiatan resminya yang dilarang. Kalau tidak begitu ramai dan itu sepi, boleh-boleh aja datang. Iya, benar. Asalkan mematuhi protokol kesehatan aja sih sebenarnya. Benar, karena biasanya kalau ada kegiatan resmi tuh rame kan Pak ya? Iya, Ya, justru karena mengundang keramaian itulah makanya dilarang supaya betul. COVID-nya bisa turun lah Pak, harapan kita semua ya Pak ya. Oke Pak Roland, terima kasih banyak. Itu aja pertanyaan saya Pak. Sama-sama, Mas. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat malam Pak. Baik pemirsa, itulah tadi sedikit wawancara kami dengan Bapak Roland Sutrisno. Pemirsa, olahraga dapat dilakukan di mana saja, termasuk di rumah. Melakukan berbagai olahraga ringan selama masa pandemi COVID-19 yang belum juga usai, sangat dianjurkan karena dapat meningkatkan antibodi kita. Olahraga adalah aktivitas fisik yang menyehatkan, namun ternyata dengan berolahraga juga dapat membantu membentuk antibodi dalam tubuh kita. Olahraga dianjurkan selama paling tidak 150 menit dalam seminggu, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini dapat kita lakukan di rumah atau di mana saja, seperti di lapangan sekitar rumah. Olahraga tidak harus selalu yang berat, melainkan juga yang ringan sangat boleh dilakukan. Seperti dimulai dengan pemanasan atau peragangan otot, lalu mulai melakukan gerakan inti seperti push up, shoulder tap, sit up, jogging, plank, dan gerakan lainnya. Mari kita selalu jaga kesehatan dengan mulai menerapkan hidup sehat dengan memperbaiki pola makan yang tidak teratur dan mulai memakan sayur serta buah. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Spill the News setiap Senin hingga Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saya Rinaldo Paulus pamit undur diri, selalu jaga kesehatan dan hidup sehat. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.